Karetnya kosong. Lembarnya sama, timbangnya sama. Pinya kosong. Awak beramal tiap hari. Selagi kita hidup bakal raja beramal. Dalam surah Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabasus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka siapa-siapa yang barek timbangan amal kebaikannya daripada amal kejahatan, hidupnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu wa man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa naringan amal baiknya daripada amal jahatnya, sampai tinggal dalam neraka hawiyah. Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narullahil muqadah. Neraka Allah nan bernyalo-nyalo. Jadi nanti taruhlah misalnya kini itu macam murah kita untuk murah kita memahaminya. Macam karetnya kosong. Lembarnya sama, timbangnya sama. Pinya kosong. Awak beramal tiap hari. Selagi kita hidup bakal raja beramal. Dan baik kini kau ditulis dan malaikat di kanan. Dengan tulisan sama gadangan nan jahat, ditulis dan malaikat di kiri dengan tulisan sama gadangan. Sudah tu 10 helai buku seperti buku gambar kau. Penuh ada tulisan tu. Tulisan sama gadangan. Tinta sama jam lain barang. Jadi amal kebaikan awak tertulis di kertas tu, cari kertas buku ko 5 lembar. Sedangkan amal buruk awak tertulis 10 lembar. Mana-mana bagai 5 je 10. Tentu je lebih berat dan 10. Nah, itu berarti barek amal kejahatan awak daripada kebaikan. Fa ummuhu hawiyah. Tempat tinggal awak adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Engkau tidak tahu apa itu hawiyah. Narun hamiyah. Neraka api namanya longo. Nah, jadi kita kau setiap hari kalau sentano kita menulis dengan tulisan sama kadang jak mula pagi bangun dari tidur lah sampai akan tidur malam hari. Siapa amal kebaikan tak buat pun. Ambil wudu, kemudian solat. Habis solat, pergi berhamburan di permukaan bumi. Membuat
pekerjaan-pekerjaan kena mungkin awak nok je ke bekerja. Nah. Jadi apabila yang kita buat tu nan harus, tu ditimbang kebaikan masuk, ditimbang keburukan masuk. Sebabnya nak menambah nan baik dan tidak perlu menambah nan jahat. Kalau nan kita perbuat amal pekerjaan-pekerjaan makruh, jadi menambah daripada kebakai timbangan kini itu kejahatan. Jadi itu tergantung jam mula pagi sampai kalau lawak. Coba kita pikirkan tiap hari. Nah, nama barek, nama banyak penuh karateh dia nam buruk dia nam baik. Jadi kalau misalnya banyak nam buruk daripada nam baik, itulah bontok malang awak. Untuk yang akan datang, jagalah diri. Yang baik-baiknya kita dibuat. Yang buruk jangan dibuat. Lah. Jadi, kaji, walaupun kita mengaji kitab nan banyak, tapi nan diolah, nan diuraikan dalam kitab itu adalah mengenai iman dan Islam. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, pekerjaan kita tiap hari digolongkan, dinilaikan ke dalam itu. Nah, itu engkau perlu dapat rukun iman, rukun Islam, perlu dapat. Jadi perlu dapat tadi, yaitu dapatnya tadi, dapat di lisan, diikrarkan namun. Dengan dapat dibaca di lisan, itulah menjadi tasdik dalam hati. Sesudah ditasdikkan dengan hati, itulah amal perbuatan awak teori. Tidak menyimpang pada itu. Nah, jadi menjadi PR awak kau menghafal kau. Nah, ada fardu iman, kesempurnaan iman, 3 perkara. Pertama, dikerjakan dengan lidah. Kedua, tasdikkan dengan hati. Ketiga, diperbuat dengan segala anggota tubuh sengaja. Serta mengikut ijma' sahabat Nabi. Ijma' sahabat Nabi nampak. Mana Nabi nampak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, kita lanjutkan. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Nah, bertambah banyak ya. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Nah, halaman 3. Mulai dari teh. Kasih akan Allah Ta'ala. Kedua, kasih akan segala malaikatnya. Ketiga, kasih akan segala kitab Allah. Keempat, kasih akan segala waliullah. Kelima, kasih akan segala
Nabi Allah. Karena benci akan segala sutru Allah, musuh-musuh Allah. Ketujuh, takut akan azab Allah. Kedelapan, mengharap akan rahmat Allah. Kesembilan, membesarkan segala suruh Allah serta mengerjakannya. Kesepuluh, membesarkan nahinya Allah. Nahi itu artinya larangan. Serta menjauhi yang dicegahnya. Dicegah dan dilarang. Nah, itu syarat. Kalau terpenuhi syarat, penuhlah masyurut. Kalau batal syarat, batallah masyurut. Masyurut itu artinya yang disyaratkan. Jadi, kalau syarat iman dan 10 macam tadi, apabila terpenuhi dawa, menjadilah kita iman yang kamil, sempurna. Kalau terlanggar dawa, walau tidak kesadua tapi sebagian terlanggar dawa, maka jadilah iman kita iman yang fasid. Artinya iman yang rusak. Kalau iman kita fasid, iman kita rusak, Islam kita binasa. Sebab antara iman dengan Islam tidak bisa dipisah-pisah. Antara iman dengan Islam seperti tubuh dengan roh. Apabila berpisah, tidak bisa dinamakan manusia. Antara roh dengan tubuh, kalau roh kolah keluar, awaklah mati. Roh itu tidak manusia namanya dah. Arwah. Kalau tubuh tadi, tidak manusia namanya dah. Siapa namanya? Jenazah. Mayat. Apabila berkumpul antara roh dengan tubuh seperti kita hidup ini kan, baru bernama kita manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya insan. Kalau kita menjadi manusia tadi, insan, kini kau ke manusia. Ada insan tu insan kamil. Nah, arti insan kamil, insan yang sempurna. Orang yang ingin menjadi insan kamil, contoh perbuatannya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Karena insan kamil dan diakui oleh Allah adalah Rasulullah. Kalau kita kok wallahu alam. Mengecek ninda awak lemah awak jadi. Mengecek dia awak takabur tiba sombong. Allah lah yang tahu. Cuma kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutan kita dunia dan akhirat, itulah dapat jaminan dari Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi insan kamil, tiru Rasulullah. Rasulullah itulah ikutan dan paling baik bagi kita. Nah, tiru akhlak Rasulullah. Segala fi'il dan perbuatan kita dicocokkan dengan fi'il perbuatan Rasulullah. Jadi syarat dan 10 macam kau jangan sampai terlanggar. Nah, kasih akan Allah.
Atandonya kita kasih akan Allah. Kasih akan agama Allah itu tandanya kita kasih akan Allah. Kalau kita kasih akan Allah, tanda kasih kepada Allah tu, kasih kepada agama Allah, dia lah keadaan agama Allah kini. Mak bentuk. Apakah kita nak menjadi kasih menengoknya? Ingin memperbaiki. Pertama, ingin memperbaiki di diri sendiri. Kedua, ingin memperbaiki yang di saudara-saudara. Kasih akan malaikatnya. Nah, malaikat tadi banyak itu nak terkira, nak terhingga. Mungkin triliun. Sebab contoh lampu kecian tadi, awak nado aja lampai baleh ya. Tiap manusia ada dua. Apabila selesai tugasnya, nya bukan pindah tugas. Tak terkait itu dah. Nya pai ke langit ketujuh beramal lah. Sampai dunia kiamat. Berarti tugas selesai. Kemudian, pembuktian kasih kita tadi bisa kita buktikan dengan kasih kita ke empat malaikat. Malaikat nomor 4. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Nah, itu petugas Allah mempunyai tugas masing-masing. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, wahyu turun kitab kepada Nabi Musa. Itu tugas Jibril. Turun Zabur kepada Nabi Daud. Itu tugas Jibril. Turun yaitu kepada Nabi Isa. Nah, itu menurunkan itu, mengajarkan kepada Nabi, kepada Rasul itu tugas Jibril. Dan terakhir, menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada malaikat, kalau kita kasih kepada Jibril, cuba jaga Al-Quran itu. Yang pertama, jangan sampai Quran itu terjelepak-jelepak. Kalau kita duduk di sikoko, Quran itu diletakkan harus ada tempat meningginya. Itu tempat surat itu rehal. Nah, harus tempat itu kita membaca diletakkan tinggi dari lutut awak. Berapa banyak nyurannya baca Al-Quran tapi dijelapaknya di lantainya. Dialihkan tidak. Kan sama harga Quran aja pinggu dia. Sama-sama di lantai terletak. Coba harga Quran. Kalau ya kasih kita kepada Jibril. Jibril lah susah payah menurunkan Al-Quran tadi. Nah, wa'alamahul Quran. Jibril mengajarkan ke Nabi Muhammad akan Quran. Baga jauhnya berulang-ulang untuk mengajarkan. Bukan sejauh awak dari Bekasi ke main, tak sejauh itu. Jibril tempat tinggalnya di langit yang ketujuh. Di bawah Sidratil Muntaha.
Di sini ada suatu gedung terbikin dari intan. Ko batu ko dari intan. Rumah intan nama termasyhur sini. Itulah asrama Jibril, tempat tinggal Jibril. Dia mengajarkan Quran ke Nabi Muhammad terima. Nah, 13 tahun mengajarkan Nabi Muhammad di Makkah. 10 tahun mengajarkan Al-Quran kepada Nabi di Madinah. Jauh di langit yang ke-7 belum ulang tu. Kan patut kasih awak tu. Patut kasihan. Nah. Jadi kalau nampak Al-Quran atau salai Quran nampak. Atau jelapak di lantai kau. Ambil. Cium. Anan tertanam dalam hati awak. Itulah buah karya daripada Jibril alaihissalam. Aku kasih kepada Jibril dalam susah payah menurunkan ikut. Jadi diletakkan di tempat yang baik, tempat yang bersih. Kalau ada lembar-lembar lain, dikumpul menjadi ciek. Kalau bisa disatukan balik, yaitu dengan nomornya tadi, kemudian dikasih kulit sebagaimana semestinya. Jadi bukti kita kasih kepada Jibril, kasih kepada Al-Quranul Karim. Karena itulah, yaitu berulang-ulang Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mikail apa tugasnya? Mengedarkan rezeki, mengedarkan rahmat, mengedarkan hujan panas. Di ma bumi nanakan karyang, kemarau di sinan, panas di sinan. Bima bumi nanakan subur, sering hujan diturunkan. Itu mengatur itu keraja Mikail. Nah, jadi Dima sampai pasa-pasa yang subur pertumbuhan ekonomi. Nah, itu petugasnya Mikail. Jadi kalau kita kasih kepada Mikail, kasihlah rahmat, nikmat dan diturunkan Allah tadi. Memang hakikatnya dari Allah, tapi petugasnya itu Mikail. Mengedarkan yaitu rezeki. Jadi rezeki yang kita perdapat tadi, yaitu besarkanlah nikmat Allah tadi. Dengan kita bersyukur.